Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasni, NIM 207119057, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, video kali ini saya akan mensimulasikan model pembelajaran Problem Based Learning atau biasa disebut PBL. Nah, ini bertujuan untuk siswa-siswi SMP kelas 8. Video ini adalah salah satu tugas final dari salah satu mata kuliah semester 5, yaitu model pembelajaran. Ini adalah tugas final. Baik teman-teman, silahkan menyaksikan model pembelajaran Problem Based Learning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kalau baik semua ya. Mata pelajaran kali ini kita akan belajar kompetensi dasar 3.6, menjelaskan dan membuktikan kebenaran teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. KD 4.6, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras. Apakah salah satu dari anak-anakku ada yang tahu apa itu teorema Pythagoras? Ya, silakan. Silakan, Nak. Oke, betul sekali ya. Nah, teorema Pythagoras adalah salah satu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang satu sisi dari segitiga siku-siku dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Nah, sisi hipotesis adalah sisi yang paling panjang di antara tiga sisi lainnya. Kita rumuskan. Lihat di sini. C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 menghasilkan dengan jumlah kuadrat masing-masing sisi lainnya. Jadi ketika kita mencari A kuadrat, berarti A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Begitu juga dengan B kuadrat. B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, kemudian anak-anakku, kita akan mencari cara menentukan jenis segitiga. Oke, yang pertama, perhatikan anak-anakku, jika kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain, maka segitiga tersebut siku-siku. Betul sekali. Nah, yang kedua, jika kuadrat sisi miring lebih kecil apa anak-anakku? Iya betul, lebih kecil jumlah sisi kuadrat lain, maka sisi segitiga disebut sisi apa anak-anakku? Ya betul, sisi lancip. Lanjut yang ketiga, anak-anakku sekalian, jika kuadrat sisi miring lebih besar jumlah kuadrat sisi yang lain, maka kira-kira segitiga tersebut disebut apa ya anak-anakku sekalian? Ya, silakan. Nah, betul. Itu disebut sisi tumpul. Nah, baik anak-anakku, perhatikan kembali ya. Nah, anak-anakku, sekarang coba perhatikan segitiga siku-siku. Nah, ini adalah segitiga siku-siku. Ini adalah segitiga tumpul dan ini adalah segitiga lancip. Kita lanjut anak-anakku, mungkin ini penjelasan sedikit dari Ibu. Sebaiknya kita akan melanjutkan pembelajaran dengan kerja kelompok. Iya, anak-anakku, kita kerja kelompok ya. Nah, sekarang silahkan duduk di kelompoknya masing-masing. Silahkan duduk.
Nah, Ibu akan membagikan tugas kelompok kalian. Silahkan kerjakan. Nanti Ibu akan tunjuk salah satu kelompok dari kalian yang akan mempresentasikan ya. Oke, selamat bekerja anak-anakku. Di sini Ibu harap bukan cuma satu orang yang mengerjakan, tapi semua ikut berpartisipasi ya nak ya. Nah, sekarang Ibu akan menunggu hasilnya. Silahkan bertanya apa yang tidak dimengerti. Ibu akan membantu. Oke, baik anak-anak. Gimana? Kerja kelompoknya sudah kelar? Alhamdulillah ya. Kalau sudah selesai, apakah salah satu di antara kelompok anak-anakku ada yang mau mempresentasikan? Iya, kelompok 2 ya nak ya? Iya, kelompok 2 silahkan nak ya. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baiklah, saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, kita menggambar persegi panjang. Di sini 16 dan di sini 20. Yang kita cari adalah lebar. Nah, rumusnya kita lihat lebar pangkat 2 sama dengan 20 pangkat 2 dikurang 16 pangkat 2. Maka L sama dengan akar 20 pangkat 2 dikurang 16 pangkat 2 menghasilkan 20 kuadrat, hasilnya 400 per 16 kuadrat hasilnya 256. L sama dengan 400 dikurang 256 menghasilkan 144. Jadi akar 144 ini hasilnya adalah 12. Berarti jawaban nomor 1 12 cm. Oke teman-teman, kita lanjut. Di mana soalnya itu suatu segitiga memiliki panjang sisi 8 cm, 11 cm, dan 13 cm. Jenis segitiga tersebut adalah nomor 2, 13 kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 11 kuadrat. Di mana 13 kuadrat itu adalah hasilnya adalah 169. Sedangkan 8 kuadrat ditambah 11 kuadrat hasilnya 8 kuadrat sama dengan 64 ditambah 11 kuadrat itu 121. Nah, lanjut 64 ditambah 121 hasilnya 185. Nah, di sini kita lihat 13 kuadrat lebih kecil dari jumlah 8 kuadrat ditambah 11 kuadrat. Kita tulis di sini 13 kuadrat lebih kecil dari jumlah 8 kuadrat ditambah 11 kuadrat. Nah, sisi hipotesisnya dikuadratkan ternyata lebih kecil dari jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. 13 kuadrat 8 kuadrat ditambah 11 kuadrat. Jadi
kita lihat di sini jenis segitiga apa jenis segitiga apa. Nah, di sini nomor 2, jenis segitiga adalah segitiga lancip. Nah, itulah hasil jawaban kami di nomor 2. Kita lanjut nomor 3 ya teman-teman. Nah, selanjutnya nomor 3. Panjang sisi siku-siku sebuah segitiga adalah 8x dan 6x. Jika panjang sisi hipotesis 20 cm, maka nilai x-nya adalah, kita gambar dulu. Nah, di sini 20 cm, di sini 6x, di sini 8x. Nah, di sini rumusnya jika kita mencari C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kita misalkan C itu 20 kuadrat ditambah A itu 8x kuadrat ditambah 6x kuadrat. Nah, 20 kuadrat hasilnya 400 sama dengan 8x kuadrat sama dengan 64x kuadrat ditambah 6x kuadrat hasilnya 36x kuadrat. Nah, di sini kita turunkan 400. 64 ditambah 36 sama dengan 100x kuadrat. Nah, x kuadrat kita pindahkan 400 per 100, maka hasilnya x kuadrat itu adalah 400 per 100 sama dengan 4, maka x sama dengan 2. Nah, itulah tadi hasil diskusi kelompok kami. Mohon kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi hasil presentasi dari teman-teman kalian. Ada yang mau bertanya, Nak? Oh iya, tidak ada ya. Mungkin hari ini cukup pembelajaran kita untuk teorema Pitagoras. Iya, minggu depan kita bertemu lagi. Iya. Nah, karena tidak ada yang bertanya dan Ibu rasa itu sudah cukup, mari kita berdoa. Silahkan dipimpin ketua kelasnya untuk berdoa. Amin. Baik anak-anakku, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi simulasi model pembelajaran Based Learning atau PBL. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and share. Terima kasih teman-teman.